Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gunawan selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya diberi kesehatan sehingga bisa membuat video ceramah ini. Lalu sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Teman-teman yang saya cintai, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, di dalam menuntut ilmu ada sebuah adab-adab, ada sebuah caranya juga. Yang pertama, untuk adabnya, untuk mendapatkan ilmu, kita harus mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Mengagungkan ilmu artinya kita menghormati ilmu, tidak menyepelekan ilmu. Dan untuk yang kedua adalah mengagungkan ahli ilmu, yaitu kita mengagungkan guru, ustadz, kiai, dan lain-lain. Mengagungkan dalam arti kita menghormati, kita takdim kepada beliau. Untuk cara-cara mendapatkan ilmu di dalam nadom yang saya pernah dengar di sebuah pengajian SMP dan MTS dulu, yaitu ada sebuah nadom gini: ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'amma jamu'iha bibayani. Elingo tak hasil ilmu ono 6 perkara, bakal tak critake kanthi pertelo. Dakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadi ustadun wa tuli zamanun. Nah, di dalam nadam kali ini adalah yang pertama, alala tanulul ilma ila bisitatin. Engkau tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Nah, yang pertama adalah dakaun. Dakaun yang berarti cerdas. Cerdas artinya adalah otak kita itu laksana pedang. Jika otak kita tidak pernah diasah, maka otak kita akan tumpul seperti pedang. Pedang kalau tidak diasah juga akan tumpul, bahkan bisa sampai berkarat. Itulah otak kita, harus selalu diasah agar semakin tajam dan semakin pandai. Untuk yang kedua adalah wahirsun, semangat. Di dalam menuntut ilmu kita harus bersemangat, kita harus mempunyai semangat dalam menuntut ilmu agar ilmu itu bisa masuk dengan mudah ke dalam pikiran dan hati kita. Dalam praktek video. Wahirsun, dan yang ketiga adalah wastibarun, yang berarti sabar. Sabar artinya kita harus dalam menuntut ilmu, kita harus sabar. Baik itu sabar terhadap guru kita dan sabar terhadap pengetahuan, sabar terhadap kesulitan yang kita dapat dalam menuntut ilmu, ujian-ujian. Nah, wastibarun, dan yang selanjutnya adalah wabul gotun, yang berarti biaya. Di sini biaya berarti itu di dalam menuntut ilmu kita harus mengeluarkan biaya. Ya, kalau di sekolah biasa ya seperti biaya buku. Nah, kalau di sekolah pondok itu seperti biaya makan, terus SPP dan lain-lain, pokoknya biaya. Kalau di dalam
sodakoh. Arti sodakoh itu ada, dalam arti sodakoh itu biaya itu berarti seperti itu. Sodakoh itu seperti jembatan atau seperti jalan. Kalau kita misal sampean sakit atau sampean kena masalah apa entah apapun, itu sodakoh bisa menjadi jalan, dawuh kiai saya, menjadi jalan untuk Anda bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, tapi itu soal sodakoh, bukan soal biaya. Untuk biaya ilmu itu ya seperti buku-buku dan lain-lain. Nah, wabul gotun selanjutnya wa irsyadi ustadun, yaitu petunjuk guru. Petunjuk guru berarti kita dalam menuntut ilmu itu harus ada petunjuk dari guru. Jika kita tidak mendapat petunjuk dari guru, seperti belajar di YouTube, belajar di media apapun yang tidak ada gurunya, itu guru kita itu setan, dan bisa menyesatkan kita karena kita tidak paham atau kita kurang mengamati, kurang teliti. Yang selanjutnya warsati ustadun watuli zamanun, dan lamanya waktu zaman, lamanya zaman dalam menuntut ilmu. Jadi di sini kalian harus sabar dalam menuntut ilmu, sebab di sana ilmu yang bagus itu tergantung berapa lama kalian dalam menuntutnya, tergantung berapa lama itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait cara-cara dan adab menuntut ilmu. Saya harap dengan ini saya dan sampean bisa mengambil manfaat untuk kedepannya. Nah, dan semoga kita semua dapat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Ada satu nadam yang menyebutkan idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Pemuda itu ditinjau dari usahanya, dari keinginannya untuk belajar. Nah, idil fata hasba i'tiqadihi rufi', barang siapa yang berusaha maka dia akan diangkat. Rufi itu artinya diangkat. Dan wa kullu man lam ya'taqid, dan barang siapa yang tidak berusaha, tidak beriktikad, lam yang tafi, maka tidak akan diangkat. Nah, itu saja dari saya. Bila ada kesalahan tentang tadi ibu saya dan adik saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.